Sebentar lagi tim multimedia akan memutarkan video. Shalom Jemaat Tuhan. Berikut informasi kegiatan gereja selama sepekan. Hari Rabu, 25 September, diadakan ibadah WBI. Dilayani oleh Ibu Pendeta Arta Mulyanto. Kemudian hari Sabtu, 28 September, diadakan doa pagi yang dipimpin oleh Bapak Gembala. Doa pagi dimulai pada jam 5 pagi, bertempat di gereja. Ibadah Raya Minggu 29 September dilayani oleh Bapak Pendeta Vincent Hilliard dari PGRI Fatmawati. Dan juga ibadah anak sekolah Minggu pada pukul 10.
GBI Live tidak menyandarkan kantong persembahan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui kotak di bawah ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mendengarkan video khotbah Bapak Gembala di media sosial kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga live, happy Sunday. Luar biasa ya, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali. Shalom Pastor Boris, senang bisa berjumpa kembali. Terima kasih sudah berkenan melayani kami pagi hari ini. Ya, seperti biasa Mimin tampilkan bacaan report Alkitab di minggu keempat. Saudara bisa lihat di layar belakang. Ya. Kemudian juga beberapa pengumuman, diantaranya adalah hari Rabu ibadah WBI akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erta Mulyanto. Kemudian Fellowship Night ditiadakan, diganti menjadi doa pagi. Ya, jadi pada Sabtu doa pagi pada pukul 5 pagi dipimpin oleh Bapak Gembala. Kemudian ibadah raya Minggu dilayani oleh Pastor Vincent dari GBI Fatmawati, dan juga ibadah anak sekolah Minggu pada pukul 10. Ya. Pantun hari ini, Min. Antun hari ini anak ayam turun 8, mati 1 tinggal 7. Tetap selalu berdoa pada Tuhan agar terang jalan yang dituju. Pujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita mau mendengar firman. Kasih Tuhan buat kebaikan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kalau kami boleh berada di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia. Bukan karena kekuatan kami, Bapa, kami bisa berada di sini. Itu semua karena kebaikan-Mu semata Tuhan. Karena segala yang terima, kami Engkau jadikan berkat.
dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Kau bakal selalu bersamaku. Haleluya. Kau baik, Kau baik. Kau selalu bersama dengan kami dalam kesesakan, dalam kemenangan, jatuh dan bangun, naik dan turun. Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami. Kau Bapa yang baik, terpuji nama-Mu, kami bersyukur buat segala yang Kau sediakan. Terima kasih buat kehidupan, buat keluarga, buat pekerjaan, buat usaha, buat bisnis Tuhan, buat sekolah, bahkan buat pelayanan. Terima kasih buat hari ini kami bisa berkumpul. Kami tahu ini semua kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu. Tuhan, urapi anak-anak-Mu. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Jamah kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, buat kami bertobat Tuhan, sungguh-sungguh semakin dekat dengan Tuhan. Kami siap terima firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Silakan duduk. Terima kasih teman tim pujian penyembahan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Hari ini saya sudah berapa kali saudara kesini. Nama saya Boris, mungkin ada yang belum tahu. Boris Manurung. Saya melayani di GBI WTC. Kita ada English Service. Saya dan istri pastor di sana, di gembala di English Service gitu ya. Saya mau bagi mengenai why God. Judulnya bahasa Inggris tapi nanti bahasa Indonesia saudara. Jangan takutnya why God, kenapa Tuhan, why. Kalau kita merasakannya, aduh hari-hari ini kayak ada masalah, aku kan orang percaya Tuhan, tapi kok ini terjadi, why. Terus bilang gini, why me, kenapa gue yang ngalami ini, kenapa nggak dia aja tuh yang nggak pernah ke gereja, yang ketahuan gak beres, why me gitu ya. Kalau anak kita punya 2 atau lebih dari 2 gitu ya, nah kamu pergi belanja dong, beli ini mama, why kenapa gue gitu, kenapa bukan dia gitu, kok gue yang dimarahin gitu kira-kira. Nah ini saya bagi kenapa, karena sering kita berpikir orang percaya, anak-anak Tuhan, hal-hal buruk, hal nggak jelek itu kok terjadi sih sama gue. Ya udahlah, kita mungkin baik-baik, mungkin kita lihat orang sana, kok bisa ya, beberapa waktu lalu ada seorang hamba Tuhan gembala meninggal gitu, yang terkenal gitu, baik banget, luar biasa kalau khotbah gitu. Kok bisa ya terjadi begitu? Kok cepat sekali kita dengar ada anak yang baik, yang tidak sakit tiba-tiba aja meninggal dipanggil Tuhan gitu ya. Kenapa hal begini? Terus kita baca di Alkitab ada orang yang namanya Ayub. Kok bisa terjadi sama dia, orang yang saleh, takut akan Tuhan. Nah mungkin ini hari ini menjadi perundungan buat kita saudara. Jadi saya rindu kita melihat kehidupan, ya kita orang percaya, kita percaya akan diberkati, percaya akan menerima sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Tapi memang dalam kenyataannya kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, penuh dengan kejahatan. Kadang-kadang nyetir lagi baik-baik saudara ya. Misalnya kayak jalan arah Cirebon gitu tuh nggak ada batas penjalan. Jalan kalau Cikampek masih ada ya, dari sana yang ke sini, sini ke sana gitu, di tengahnya ada. Di Cirebon tuh nggak ada. Itu ada teman saya pendeta, lagi asik sama istrinya nyetir kalau Cirebon gitu saudara. Itu bisa dari sana, entah ngantuk entah apa, dia nyebrang tengah jalan itu, nabrak dia sama istri. Hancur tuh mobil, tapi puji Tuhan mereka nggak apa-apa. Kadang-kadang kita baik-baik gitu, baik-baik, kenapa terjadi gitu ya. Kalau kita bicara, oh kenapa kamu mau dipenjara? Karena saya nyolong, ya itu salah sendiri gitu saudara ya. Kenapa saya dipecat? Karena saya nggak masuk kantor sering-sering. Iya itu masuk aja. Tapi kenapa kita baik-baik hal terjadi? Tapi itu pun terjadi saudara. Kalau itu saudara pernah ngalami dan mungkin nanti akan lama, mudah-mudahan firman ini, saya berdoa, ini menjadi kekuatan orang tua juga. Kita berdoakan sama anak saya itu dari mulai anak saya 5 saudara ya, belum pernah korbannya. Setiap hari itu ditumpang tangan sama saya sama istri. Lagi di perut, doain. Setelah lahir, tiap hari berdoa. Mau sekolah didoain. Sampai sekarang udah bekerja, karena udah biasa didoain itu. Kalau dia belum doain sama mamanya, mah belum doa nih gitu. Udah kerja, udah mau nikah, udah usia nikah, belum mau nikah, tapi udah usia nikah gitu sudah 25 tahun gitu. Bentar lagi masih gitu.
Tapi kenapa hal-hal jelek terjadi sama anak-anak saya juga ya? Saya hamba Tuhan gitu ya. Kenapa? Tapi saya menyadari, saya pelajari kalau Ayub mengalami itu bukan tidak mungkin kita ngalami begitu. Tapi kuncinya apa? Supaya kita kuat, supaya kita nggak meninggalkan Tuhan, supaya kita bisa tetap bersukacita. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi saya baca dulu dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Ini Yesus dan murid-murid, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Dan cerita selanjutnya kalau saudara baca di Yohanes 9, Yesus ini menyembuhkan dia. Bukan dosa orang tuanya, bukan dosa dia. Kita kan suka gini, ini salah sopo, gitu kira-kira ya. Apalagi dia seorang Kristen gitu ya, sakit-sakitan, pasti lu banyak dosa lu. Lu bertaubat lu kayak Ayub gitu, teman-temannya Elifas, Bildad, Syofar tuh ngomongnya gitu. Sampai di pasal 42 tuh marah sama temannya. Kamu tuh ya nggak ngomong benar tentang aku kepada Ayub. Tapi teman-temannya orang-orang Kristen kan begitu. Saya mau kita juga di sini kita mengerti, kita jangan suka gampang menghakimi. Kok dia begitu? Pasti. Pasti. Bahkan kalau diberkati aja kita ngomong, pastinya. Kita tuh kayaknya suka sekali cari. Kalau ya udah, kalau dia diberkati, puji Tuhan. Kalau dia lagi masalah, kita doakan, jangan disyukurin gitu. Saudara. Jangan suka kita mencari-cari salah siapa. Suami istri juga ya, kalau ada masalah di kantor suami, jangan salahkan suami atau salahkan rekan kerja suami. Ya bertobat, cari Tuhan aja lah. Kenapa keluarga begini? Ini nenek moyang kita nih, karena penyembah berhala. Itu kan sudah lewat, itu sudah. Kayaknya kutuk terus ya, turun. Ini sana gitu ya. Kayaknya nenek nggak diberkati, orang tua nggak diberkati, kita nggak diberkati, pasti kutuk. Saudara-saudara bisa stop kutuk itu. Jangan cari salah. Gitu. Ya, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya mau bilang, apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Mungkin ada yang nggak setuju bilang, nggak mungkin. Kalau Tuhan baik, hidupku nggak kayak begini. Itu temanku, lahir dari keluarga yang sudah bercukupan, sekolah bisa, aku sekolah aja harus cari duit sendiri, gitu ya. Aku harus begini, aku udah kayak begitu, aku sakit-sakitan. Oh, kayaknya Tuhan itu nggak baik deh, Pastor Boris. Itu ada kerjanya bagus, saya kerja ngelamar nggak diterima-terima. Akhirnya begini deh, masuk-masukan. Kalau sih orangnya rajin loh, Mas. Tuhan itu pasti pilih-pilih bulunya. Kalau ada saudara bilang begitu, Tuhan itu nggak pernah salah, saudara. Dia kan maha kuasa ya. Dia maha kuasa, dia tahu semua. Dia berdiri di luar jalur waktu. Dia tahu ketika diciptakan Sarah, dia ciptakan saya dan dia ciptakan saudara. Dia tahu bagaimana ke depannya. Tapi kenapa ya Tuhan ya? Kok dia kayak begitu, aku kayak begini? Apakah Tuhan adil? Nah, sebelum kita bahas itu, kita lihat dulu ayat-ayat bagaimana nanti saudara bisa, saya selalu tinggalin kan korban di sini, saudara bisa minta sama pekerja ya. Dia itu baik. Kasih setianya tiada berkesudahan. Amin. Dia itu Allah kasih. Allah adalah, dia bukan punya kasih saja, dia sendiri itu kasih. 1 Yohanes 4:8 dan 16. Dia maha kuasa, saudara. Artinya apa? Dia bisa lakukan segala cara untuk membalikkan situasi saudara yang sakit jadi sembuh total, yang miskin jadi kaya diberkati, yang tadi mandek pekerjaan, mandek bisnis, semuanya lancar. Itu dia maha kuasa. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Jadi pertanyaannya. Dia maha tahu. Saudara nggak ngomong, dia tahu. Ngapain saya doa, pastor? Karena Tuhan kan tahu hati saya. Ya suami-suami gitu ya, bisa bilang sama istrinya, atau istrinya bilang sama suaminya, papa kok nggak pernah ngasih hadiah ulang tahun sih buat aku? Gitu kira-kira ya. Kan kau tahu hatiku, kata. Gak usah aku kasih, kau tahu aku mencintaimu gitu. Kasih itu ada ekspresi, betul saudara ya. Kalau saudara tahu Tuhan itu adalah Bapamu, nggak perlu
kamu bilang, Tuhan kan tahu hatiku, jadi aku nggak perlu berdoa gitu. Itu bicara hubungan. Dia maha tahu juga. Dan dia maha hadir. Dia ada di pojok ruangan itu waktu saudara lagi berdoa, atau di pojok kamar itu waktu saudara lagi berbuat dosa. Dia hadir di sana. Dia malah hancur hati waktu saudara melakukan dosa itu. Dan dia nggak berubah. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya nggak berubah. Dia baik, selalu baik. Jadi kadang-kadang kita berpikir begini, aku kayak gini karena Tuhan udah nggak sayang lagi sama aku. Nggak ada cerita gitu saudara. Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Kasih setianya tiada berkesudahan. Sampai saudara nanti dipanggil, ajalmu datang gitu. Dia terus menantikan engkau datang sama dia. Dan kalau engkau datang sama dia, dia terima. Itulah kasih setianya, nggak ada berkesudahan. Itu baiknya Tuhan. Dia baik sekali. Jangan karena keadaanmu jelek, jadi kamu bilang, Tuhan ini nggak baik. Saya berusaha nih saudara, sebagai anak Tuhan, bukan sebagai pendeta, sebagai anak Tuhan. Kalau ada kejadian, saya harus cepat mikir, Tuhan apa yang harus kulakukan pertama? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Yang kedua, aku bertanya-tanya, aku sedang diajar Tuhan apa ya? Apakah saya nggak mengalami masalah? Oh, banyak masalah saudara. Baru kemarin, saya memang sebagai pastor saya berusaha selalu ada di tempat ibadah, ketemu jemaat setiap minggu gitu. Makanya kalau diminta sama Pastor Jun, sama Chris gitu ya, saya nggak bisa sering-sering saudara gitu kan. Saya paling sebulan tuh saya nggak datang. Ini pun nanti saya cepet-cepet supaya bisa sebelum mereka selesai atau pas selesai saya ada di sana, bisa nyapa, bisa ngobrol gitu ya. Saya sayang sama jemaat-jemaat saudara gitu. Kemarin saya ditelepon sama jemaat hari Jumat. Aduh sedih saya saudara. Kenapa? Saya kan lagi ngajar nih, saya dosen saudara. Terus dia pas lagi selesai saya kasih soal sama mahasiswa, saya duduk, saya lihat ada pesan. Bapak ini call dari dia, dari jemaat. Jemaatnya bilang, Pastor, dia call tuh, I need you. Aduh, bahasa Inggris dia orang luar ya. Saya bilang, sorry saya lagi ngajar, boleh nggak teks? Terus dia tulis, I am dying, gue mau mati nih. Gitu. Saya langsung lari keluar, saya telepon dia, nangis dia, aduh aku. Dia kan juga guru di sini saudara ya, di International School gitu. Saya divonis kanker prostat gitu. Saya udah di-terminate dari sekolah, saya disuruh pulang, diberi tiket sama sekolah pulang sama. Aku nggak tahu mau treatment apa nih, saya nggak ada duit ini gitu ya. Saya tanya pelan-pelan, tenang, kita doa. Saya juga mengalami yang sama, tapi saya juga tenang, pokoknya tenang, saya bilang. Nangis tuh, wah gitu. Ini. Jadi kamu di PHK karena kamu sakit ini, dia bilang. Oh dia ngomongnya macam-macam, tapi dia, iya, nggak ada duit. Akhirnya dia udah tenang dulu. Sudah. Sampai saya bingung, saudara. Sekolah macam apa? Karena ada karyawannya divonis gitu ya. Stadium 5 sekalipun gitu ya, kanker langsung dipecat gitu. Gak ada yang begitu. Dan dia sehat-sehat, baru minggu lalu saya ketemu dia kok di gereja sehat-sehat. Ya, saya kan punya koneksi saya, singkat cerita. Ternyata enggak. Bukan karena sekolahnya gitu. Jadi dia sendiri yang resign. Dia mungkin ya karena waktu itu kita ada bantu berapa, kayaknya mau minta bantuan juga gitu kali ya. Jadi saya berpikir gini, saya sedih, saya teks dia. Saya begini. Wah dia bilang, oh minta maaf ternyata gini, aku lagi pusing katanya. Nah, saya tanya juga, kamu dites apa aja sehingga stadium 5? Oh banyak tes darah sama CT scan sama ini. Wah itu salah itu dokternya, saya bilang. Yang dinamanya orang kalau biopsi stadium 5 itu harus dibiopsi kan? Nggak bisa sembarangan gitu. Saya bilang, enggak aneh nih gue. Terus dia ngomong, jadi saya ngerasa saya ditipu gitu ya. Karena apa kamu bohong sama saya? Saya sedih loh, saya bilang. Saya kecewa, saya pikir gitu saudara ya. Saya aja yang mengasihi dia, yang mau nolong gitu. Itu dibohongin begitu tuh, saya sedih rasanya, sedih sekali. Jadi Tuhan itu hadir, tahu apa yang kita lakukan, dan memang dia ada lihat. Bayangkan saudara, kalau nanti saudara terpikir tergoda mau berbuat dosa, ingat dia ada di situ. Dia sedih kalau kita berbuat dosa. Nggak usah bilang Tuhan nggak tahu, dia tahu.
Kalau orang membohongi saya gitu ya, ya mungkin saya nggak tahu. Tapi Tuhan kasih hikmat, cek ke sini, gitu ya. Kalau nggak saya kan udah langsung, mungkin dari saya atau saya dari gereja atau saya, yuk kita tolong dia gitu. Ternyata tidak apa-apa. Tapi Tuhan itu baik, Dia hadir, Dia tahu. Saudara mikir deh, kalau kita mau berbuat dosa lagi gitu ya. Nah terkadang kita nggak mengerti mengapa suatu terjadi atas kita atau orang yang kita kasih, tapi ketidakmengertian itu tidak meniadakan kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, saudara. Dia baik. Kalau saudara tahu Dia baik, saudara pikir nanti kejadian apapun, ini pasti ada maksud Tuhan. Seberat apapun ini pada maksud Tuhan. Karena Dia nggak mungkin rencanakan yang jelek bagi anak-anaknya. Roma 8:28 sudah tahu ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi kalau jelek pun itu, kita bisa bilang ini pasti baik. Makanya orang Kristen itu dikirain kayak gelo deh orang Kristen. Ada masalah, Tuhan aku tahu, aku bersyukur, pasti ini ada Tuhan yang rencanakan yang baik. Masa sih rencanakan yang baik, anak lu sakit gitu. Masa kan rencanakan baik, engkau kehilangan pekerjaan. Masa sih gitu ya. Masa sih. Adik saya kerja di, adik ipar kerja di Qatar gitu, perusahaan minyak. Waktu pandemi mereka di PHK, tapi dikasih pesangon dong yang gede karena pandemi. Pulang, suruh pulang. Ya kalau perusahaan besar tuh PHK-nya banyak duitnya gitu saudara ya, pulang ke sini. Ya nyari kerja nggak dapat gitu. Nggak sampai setahun itu kan si pandeminya agak meredah. Dia dipanggil lagi sama perusahaan yang sama. Nikmatnya gini saudara, dia itu selama pandemi bisa tinggal di Indonesia, di rumahnya yang dekat rumah saya juga, bisa enak kehidupan, bisa nyaman kehidupan karena pandemi semua ditutup gitu ya, nggak di Timur Tengah sana, kemudian dikasih uang, kemudian setelah agak rendah balik lagi kerja, gajinya juga, atau naik apa enggak, tapi pasti ya paling tidak sedikit sama kayak yang sebelumnya gitu saudara. Waktu kejadian di PHK kita semua sedih, kasihan ya adikku. Tapi kita, maukah saudara kita yang kerja sekarang di PHK, terus setahun nggak ada kerjaan, enak main-main gitu ya, terus tapi dikasih pesangon 20 kali gaji gitu misalnya, saudara bisa kemana-mana gitu menikmati. Kalau gitu kan adik saya tuh bisa selama itu kan menikmati dengan jalan-jalan aja, nikmati aja gitu ya. Tapi dia sibuk ngelamar ke tempat lain, nggak dapat juga saudara. Tapi dipanggil lagi ke tempat lain. Kadang-kadang kita nggak ngelihat ke depan, terus kita berpikir ini Tuhan, enggak, Tuhan tuh nggak pernah jahat. Adik saya ini orang yang melayani, suaminya juga orang yang melayani Tuhan. Cinta Tuhan dari masa mereka kuliah. Kok bisa terjadi? Nggak ada yang terjadi itu kalau Tuhan tidak sedang menyiapkan yang terbaik. Tuhan itu baik saudara. Bukan apa yang sudah terjadi, kesalahan atau masa lalu yang menentukan, tapi respon kita yang penting. Kalau saudara mengalami keadaan buruk, terus engkau nggak bisa tidur, yang rugi siapa? Ya diri sendiri. Kurang tidur, bisa sakit, bisa stres, bisa stroke, akhirnya stop. Gitu. Itu saya dengar kemarin gitu, saudara, ada orang-orang yang ceria-ceria terus divonis sama dokter kena kanker gitu. Langsung hilang cerianya, langsung down, setahun kemudian meninggal. Jadi temannya bilang ini kayaknya gara-gara news dia ada kanker. Selama ini juga ada dalam tubuhnya kanker, dia nggak tahu gitu. Happy aja. Respon kita yang penting. Waktu orang lain menghina kita, kita langsung marah balas, atau marah nggak balas tapi nggak bisa tidur, stres, atau kita responnya Tuhan, aku tahu dia salah. Tapi kalaupun aku yang salah, aku minta ampun Tuhan, aku mengampuni dia. Saudara langsung bebas. Bebas, hidupnya bebas. Respon itu penting. Anak kita gitu. Oh saya orang tua, kalau punya anak gitu. Itu kan sebagai pendeta juga kita punya harga diri gitu. Kita punya emosi betul ya. Kadang-kadang kita, gua kepret nih anak gitu ya. Kadang-kadang kita udah nggak sabar. Kamu tuh yang nggak tahu gitu. Tapi kita tegur baik-baik itu dengan bisa kita lakukan dan kita tetap mengasihi itu respon.
Sehingga anak-anak itu bisa tahu papanya sayang sama kamu. Udah gede pun mereka tahu papanya sayang. Mereka dekat sama kita orang tuanya. Mereka mau berkasih-kasihan sama orang tuanya. Bersyukur saya bisa diberi kekuatan sama Tuhan untuk merespon dengan benar. Oh, mereka salah, ada salahnya banyak anak-anak, namanya anak muda ya, pilihannya salah, pacarnya salah. Gitu kira-kira gitu, saudara. Respon yang penting. Ini ada yang bilang, Charles R. Swindoll bilang, life is 110% what happens to you and 90% how you react to it. Bahasa Bataknya kira-kira gini, saudara. Hidup itu 10% apa yang terjadi pada kita, 90% itu bagaimana kita bereaksi akan itu. Jadi kalau keadaan jelek terjadi, bilang dulu, Tuhan, apa ini ya? Tolong Tuhan ya, apa ini? Jangan aku salah bertindak. Jangan aku salah untuk meresponi anakku, istriku, suamiku. Apa ya? Saya pernah lagi nge-gym, saudara, udah lama nih, 2015, udah 8 tahun yang lalu. Sama istri saya. Saya kemana-mana selalu berusaha sama istri saya. Saya nggak ikutan ini tentu karena 2 persiapan biar dia koloni, saudara ya. Jadi, terus ketemu sama orang gereja, ibu-ibu. Pak Boris ngapain? Ya namanya, saya ngomong gini, ya namanya itulah nge-gym. Bilangin ibu, istri saya maksudnya, ibu nge-gym. Terus datang teman, udah sorenya gitu ada teman. Itu pada beredar tuh, Pastor Boris nge-gym sama wanita. Terus diceritalah sama dia. Aku tanya, emang sama siapa? Gak tahu tuh, ada cewek. Pengerja yang lain, pengerja yang lain bilang gini, coba lihat ceweknya. Gak tahu, gak ke foto katanya. Terus dikasih sama pengerja ini ke dia. Ini bukan ceweknya? Iya. Nah itu istrinya Pak. Kita responnya itu kadang-kadang udah kebiasaan, enak gitu. Menggibah itu enak gitu. Asik. Responnya kan, oh iya, siapa itu Pak? Gitu aja ya. Ya kenalin, ini istriku. Kalau nggak kan beredar isu sampai nanti ke ujung dunia, sampai ke akhirat nanti itu, oh gitu. Padahal tidak benar. Respon kita itu harus. Makanya orang tuh nggak suka kalau ngegibah ke saya. Kadang-kadang kayak, Pak, siapa tuh gini. Oh ya, gitu ya. Oh gitu ya. Coba ya aku telepon dia. Jangan Pak. Itu. Nah berarti udah nggak benar kan gitu ya. Nggak mau orang gitu. Oh masa sih gitu? Yaudah nanti aku ngomong, jangan ngomong sama dia Pak. Aku mau cerita sesuatu. Kenapa? Tapi jangan cerita orang lain. Oh tergantung apa yang kamu ceritakan. Kita suka begitu loh, jangan cerita. Oh iya, apa cerita? Tapi jangan cerita sama orang lain ya. Ini untuk kita berdoa, untuk kita doakan. Habis cerita dia cerita lagi. Jangan cerita sama orang lain gitu ya. Untuk kita doakan. Padahal bisa aja nggak benar kan? Walaupun ada embel-embel yang didoakan. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Ini Matius 25 saya penggal, ini kisah tentang Tuhan yang panggil hamba-hambanya mau pergi ke negeri yang jauh. Dia kasih hambanya talenta-talenta, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Tahu ya saudara ya? Kalau ngerti ya. Terus kemudian ada lagi ayat begini, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Tuhan itu memberikan sesuai dengan kesanggupan. Kok saya diberikan kekayaan cuma segini, dia kaya banget. Mungkin karena kamu kalau dikasih banyak memang gak sanggup menghandle. Kenapa dia jadi bos, aku anak buah terus? Mungkin kamu gak pernah mau belajar mempunyai karakteristik seorang pemimpin, makanya tetap di situ. Kalau lu dinaikin sama Tuhan, akan mempermalukan dirimu, akan mempermalukan keluargamu, mempermalukan orang lain. Tuhan selalu beri sesuai dengan kesanggupan. Kalau saudara baca seterusnya Matius 25 itu saudara, itu kalimat Tuannya kepada hambanya yang dikasih 5 menghasilkan 5, dan dikasih 2 menghasilkan 2, itu sama persis. Yang 1 tidak melakukan apa-apa, padahal cuma 1. Pikir, kalau saya punya 5, dia punya 1.
Yang 5 bisa kalau tipenya tipe pencemburu juga. Kalau gua dikasih 5, ini bukan uang gua juga. Jadi dikasih 1 enak banget, gua ada 5, capek banget ngurusin 5 ini. Toh juga bukan punya aku, tentu punya tuannya itu semua ini. Bisa juga dia menggerutu, saudara. Dia nggak lakukan apa bisa, bukan karena 1 dia nggak melakukan apa-apa. Kalimat yang 1 ini ngomong gini, aku tahu Tuhan itu tidak pernah mengambil dari tempat kau menabur. Memperoleh tidak pernah kau ambil. Dia tahu bahwa itu semua uang tuannya. Tapi yang 5 itu pun tahu itu bukan uang ini. Ini Tuhan, udah jadi 10. Spiritnya itu saudara. Kita dikasih berapa? Apa yang kita lakukan dengan kita punya? Bukan masalah besar jumlahnya 5, 2. Dan kepada yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Kita menggerutu, aku cuma dikasih pekerjaan kecil nih, yang saudara besar banget. Pertanyaannya, yang dikasih kecil itu, kamu apakan? Hanya menggerutu aja setiap hari, atau lakukan yang terbaik? Karena kalau di ayat selanjutnya, Tuhannya ngomong gini kan, hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku kasih engkau tanggung jawab perkara yang lebih besar. Jadi, hukum manajemen surga begitu. Setia dengan yang kita punya, nanti dikasih yang lebih besar. Bukan ngejar yang besar dulu, kasih yang, tapi ini nggak berlaku buat suami istri ya. Setia kepada istri ditambah istri lain nggak begitu. Setia dengan apa yang Tuhan kasih gitu, itu Tuhan akan gandakan. Gandakan, itu hukumnya Tuhan. Kalau kamu seorang pekerjaannya cuma sepele kira dari satu perusahaan, lakukan yang terbaik. Bos boleh lihat, boleh tidak, tapi yang akan menggandakan itu Tuhan. Memang gajimu dari bosmu, tapi berkat itu dari Tuhan. Allah itu adil. Adil. Jadi kalau aku nggak seberuntung orang itu dari mata duniawi, itu memang Tuhan punya rencana bahwa aku disiapkan menjadi pribadi yang lebih kuat. Kayak saya dulu mau sekolah aja kayaknya susah. Bapak saya bilang kuliah belum tentu, negeri pun belum tentu Bapak bisa biayai. Jadi membuat saya belajar kerja keras, cari beasiswa. Paling tidak aku tahu Tuhan ngajarin saya untuk menjadi pejuang. Nggak ada cerita cengeng gitu, nggak ada saudara. Nggak ada cerita cengeng, nggak dikasih uang kuliah padahal aku pintar, nggak ada gitu. Nggak ada. Paling tidak aku diajar Tuhan di situ. Aku bersyukur lewat itu. Sampai sekarang aku bersyukur. Kalimat bapak saya almarhum, masuk negeri pun kau belum tentu bapak bisa biayai. It's not an encouragement. Itu bukan dukungan itu kayaknya. Kalau orang tua yang baik kan, kerja aja ya, kamu sekolah aja, dimanapun nanti papa akan dukung. Ini belajar. Kayak gitu tuh dukungan. Tapi saya ingat selalu itu. Kalau nggak ada kalimat itu, mungkin saya jadi orang yang nemble, nggak pejuang. Allah itu adil. Dan saya nggak mau menukar hidup saya dengan siapapun. Dan lewat itulah saya mengenal Tuhan. Lewat itulah saya dalam Tuhan. Lewat itulah saya mengerti bahwa semua hidup ini tak ada artinya kalau bukan dalam Tuhan. Ya? Hidup adalah tentang mengetahui panggilan kita dan melakukan yang terbaik dengan apa yang ada pada kita. Jadi saya merasa saudara yakin bahwa saya hidup dalam panggilan Tuhan. Nggak perlu saya ngetop, nggak perlu saya punya harta segede apa gitu ya. Saya merasa saya punya keluarga, punya istri, punya pelayanan, punya pekerjaan gitu ya. Punya cita-cita di hati saya yang saya tahu saya sedang berjalan dalam rencana Tuhan. And I am so happy about it. Saya bersuka cita sekali dengan itu. Saya bersyukur. Keadaan ada tidak baik, tapi aku tahu itu hanya proses Tuhan untuk mungkin memproses saya, memproses istri saya, memproses anak-anak saya, keluarga saya, atau memproses jemaat yang kami layani. Itu tentang panggilan. Panggilanmu apa? Apa kamu merasa sedih? Apa kamu merasa sedih kok gini aja hidupku? Panggilanmu apa? Tuhan melihat proses.
Kita pingin hasilnya cepat aja. Aku mau suami cakep, pinter, rohani gitu ya. Tapi kita sendiri ke gereja nggak mau. Life is a process. Saya pertanyaannya gini, saya mau tanya gitu ya. Saudara, apa yang engkau lakukan dengan apa yang kau punya sekarang? Kalau ada saudara yang masih menggerutu tentang pasanganmu, saya kasih tahu banyak orang yang berdoa buat pasangan gak dapat-dapat. Tapi engkau sekarang ada pasangan di rumah di depan matamu yang mungkin baik sekali, cuma kamu gak mau lihat kebaikan yang dilihat, jeleknya aja. Apa yang kau lakukan dengan pasangan? Anak-anakmu, terus kasih nih anak. Kita berpikir, kenapa ya anakku gak seperti anak orang lain? Nggak sepintar anaknya sana. Kenapa? Pertanyaannya, bagaimana kamu memperlakukan anakmu yang kayak begitu, yang kamu pikir nggak perfect itu yang Tuhan mau lihat. Tetapkan kau sayang walaupun dia tidak sepintar anak orang lain. Tetapkan kau sayang dia nggak sorahani anak orang lain. Tetapkah kamu berkata Tuhan baik memberikan anak itu? Pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu, gini-gini aja aku. Pelayanan gini-gini aja udah 5 tahun sejak berdiri, bahkan GBI Live belum berdiri, saya udah ada di sini. Kau gini-gini aja. Nah, yang gini-gini aja itu bagaimana engkau melakukannya? Dengan baikkah? Karena saya percaya saudara, firman Tuhan itu, kalau engkau setia dalam yang itu, dia akan berikan yang lebih besar lagi. Amin. Ya. Baik. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini sering saya kutip ayat ini. Karena kalau kita mengucap syukur, bisa mengucap syukur dalam segala hal, kita itu tahu bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, kita tahu Tuhan baik sekalipun keadaan terlihat tidak. Ada satu kisah kesaksian Helen Rossetier. Dia lahir tahun 1925, meninggal tahun 2016, usia 92 tahun. Dia ini seorang Inggris, wanita Inggris. Dia pergi sekolah medical, sekolah kedokteran, jadi nurse, jadi dokter lah gitu, untuk mau pelayanan. Jadi sekolah itu pelayan, panggil Tuhan ya. Saya singkat ceritanya, panggil Tuhan. Terus dia diutuslah pergi ke Kongo, negara Kongo, di tahun 50-an. Dia di sana mulai bikin medical school, hospital, rumah sakit, kemudian dia ngajarin orang-orang kusta dia rawat. Dia tidak menikah, dia benar-benar memberikan hidupnya tahun 50-an. Kemudian dia balik lagi, datang lagi ke Kongo tahun 60-an gitu ya. Mulai pokoknya bikin, dia dikenal banyak orang yang membantu. Dia ada kesaksian-kesaksian yang kapan-kapan saya akan sharing mengenai mujizat Tuhan ya. Tapi tahun 64 ada pemberontakan di sana. Dia ikut disekap selama 5 bulan bersama orang-orang, disekap dan diperkosa, dipukulin. Tahun 64 terus dirilis, bebas karena negara nyaman lagi. Dia pulang ke Inggris tahun gitu ya. Tahun 66 sebelum balik, dia tahun 66 dia bergumul sama Tuhan. Tuhan, why? Aku tuh kan melayani Tuhan, menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan aku rela, aku mau tidak menikah untuk aku melayani Tuhan. Dia bergumul terus bertanya, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Aku disekap, dipukulin dan diperkosa, bukan sekali sama pemberontak-pemberontak itu. Sampai suatu saat dia dengar ada orang yang anaknya meninggal, mereka tenggelam gitu karena masalah gitu, meninggal. Terus ketika ada orang yang sama-sama melayani orang yang sedih ini, dia ngomong begini, "Dah, mengucap syukur aja." Begitu didengar dia marah dalam hatinya. Kok nasihatnya gitu sih, mengucap syukur? Udah tahu anaknya bawa gitu ya.
Terus lagi dia bergumul sama Tuhan, Tuhan bilang begini, Tuhan tunjukkan kejadian-kejadian yang dia alami itu. Terus Tuhan bilang sama Helen Rosevier, bilang begini kalimatnya. Nanti saya kasih bahasa Indonesia ya, bawahnya bahasa Indonesia ya. Can you thank me for trusting you with this experience even if I don't tell you why? Maukah engkau bersyukur kepadaku karena mempercayakan kepadamu pengalaman hidup ini yang tadi jelek, yang tadi dipukulin, tangkap dan diperkosa, sementara yang dia lakukan semuanya baik gitu ya. Meskipun jika aku tidak memberitahu kepadamu kenapa. Itu kalimat Tuhan sama dia. Dan itu yang membuat dia sedih. Tuhan iya yang itu baik. Dia balik lagi tahun 66 ke Kongo melayani lagi saudara. Bahkan ke seluruh dunia dia keliling. Terus dia dengar kesaksian yang itu lanjutannya ada rupanya. Itu rupanya ibu ini mengucap syukur dan dia pulih dari anaknya yang meninggal. Rupanya ada orang yang punya anak beberapa rumah dekat deretan rumahnya itu anaknya ketabrak mobil meninggal. Sehingga dia bisa cerita sama orang itu, aku ngalamin juga, bersyukur saja dan mereka dikuatkan. Dan kejadian Helen Rosevier ini menjadi berkat buat saya, saudara. Dan saya mau saudara diberkati juga. Mengucap syukur sekalipun itu kamu tidak mengerti kenapa. Sampai hidupnya menjadi berkat. Saudara boleh cek di YouTube sih. Dia, saya nggak kadang-kadang ada saudara cerita dia. Tuhan itu mau kita itu mengucap syukur meskipun kita kagak ngerti kenapa. Kalau kita mengucap syukur walaupun kita nggak ngerti, itu artinya apa? Artinya kita percaya dia baik. Perkataan Tuhan sama Ayub begini. Ayub bingung, kenapa? Aku kan nggak salah. Aku kan, kalaupun aku salah Tuhan bisa cari kesalahanku kok. Di Ayub pasal 38 Tuhan ngomong gini. Sini kita berdebat. Kira-kira bahasa saya laki-laki dengan laki-laki. Kau bilang aku menyelubungi atau menggelapkan keputusan tanpa pengetahuan. Kira-kira itu ayat dalam kitabnya. Tapi bahasanya gini, kamu kira gue itu kayak ngambil keputusan suka-suka ya? Buat kamu kayak begini suka-suka ya? Di mana kamu waktu aku menjadikan alam semesta ini? Di mana kamu waktu aku buat tuku Daniel? Bagaimana ketika rusa itu melahirkan? Kamu ada nggak di sana ketika aku lakukan itu semua? Pasal 42 Ayub ngomong gini, Tuhan, aku memang, engkau bilang kepadaku, siapa yang menggelapkan keputusan tanpa pengetahuan? Tapi aku mencabut omonganku. Aku nggak mengerti apa yang kau omongin. Aku cuma mendengar apa kata orang tentang Tuhan. Tapi sekarang aku telah memandang Tuhan. Terus dia dipulihkan. Dan jawabannya juga sampai sekarang di Alkitab saya baca bolak-balik. Nggak tahu kenapa Ayub digituin. Yang pasti yang kita tahu, dia tetap setia sama Tuhan, dia mengucap syukur, dia balikkan kekayaan 2 kali lipat, anak-anaknya juga yang paling cakep di bumi waktu itu, kata Alkitab. Hidup adalah anugerah, dan itulah suatu kehormatan bisa diselamatkan, mengenal dan melayani Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita nyanyikan satu pujian ya. Didik ya. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jadi hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkau kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
Ku pandang Yesus, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Tundukkan kepalamu, tutup matamu saudara. Musik dengan lembut saja. Kau dengar firman Tuhan. Kalau ada saudara yang hari ini merasa, aku nggak beruntung, kenapa aku begini, kenapa aku menghadapi ini, kenapa aku lahir dari keluarga ini, kenapa itu tidak akan ada putusnya saudara. Nggak ada habisnya. Yang dibutuhkan dari kita adalah menyadari bahwa hidup itu anugerah. Bahwa engkau ada bagaimanapun engkau, Tuhan punya panggilan atas hidupmu. Di keluarga bagaimanapun engkau, di pasangan bagaimanapun yang engkau punya keluarga, anak, orang tua yang bagaimanapun, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Bagaimana responmu kepada Tuhan, bagaimana engkau menerima keadaan, bersyukur dan lakukan yang terbaik. Tapi kalau memang itu kejadianmu karena kesalahanmu di masa lampau, hanya bertobat saja sekarang. Keadaanmu sekarang karena perbuatan-perbuatanmu yang salah, yang dosa, bertobat sekarang. Tapi kalau engkau tahu engkau sedang berjalan dalam Tuhan, walaupun itu akibat orang lain, aku yakin firman Tuhan menjamin rancangannya rancangan damai sejahtera saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapakku berdoa buat anak-anakmu yang hari ini dengar firman. Mungkin mereka merasa kurang beruntung dalam hidup ini Tuhan. Keadaan yang tidak bisa disyukuri karena tidak sesuai dengan harapan. Suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Hari ini kau dengar, engkau memberikan firman-Mu dan mereka mendengar firman-Mu Tuhan. Kau jamah hati anak-anak-Mu. Aku berdoa, ada ucapan syukur turun, ada ucapan syukur naik lagi lah Tuhan. Ada ucapan syukur kau berikan dalam hati anak-anak-Mu, dan ucapan syukur yang naik kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan baik. Engkau tidak berubah. Engkau punya kuasa yang sanggup mengubahkan perkara mustahil sekalipun menjadi baik bagi kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Keluarga-keluarga sanggup Tuhan pulihkan. Pekerjaan usaha sanggup Tuhan berkati. Ekonomi rumah tangga dapat Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mencari jodoh, mencari pekerjaan. Berkati anak-anak-Mu yang bersekolah. Berkati Tuhan berhasil dalam nama Yesus Kristus. Hari-hari yang sakit juga Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terjadi dalam nama Yesus Kristus ada perubahan. Ada perubahan. Kami tidak akan begini-begini saja Tuhan. Kami mau setia melakukan firman-Mu. Kami setia ikut Tuhan. Kami rajin ikut Tuhan dan kami tahu yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Setiap suami berkati, istri berkati, orang tua anak berkati. Berkati Tuhan sekolah dan pekerjaan anak-anak, pelayanan bahkan Tuhan berkati. Dan berkati Pastor Jun dan keluarga, semua pengerja yang ada Tuhan. Aku berdoa buat GBI Life, dan GBI Life itu menjadi tempat sumber kehidupan bagi Bekasi dan sekitarnya Tuhan. Karena ada roh Tuhan di sini, karena ada pengajaran Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami selesai dengan firman-Mu. Sebentar kami mau pulang. Berkati kami. Siapkan hatimu Tuhan dan saudara untuk berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan berkat berlimpah dari Bapa terkasih di surga hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus itulah menyertai engkau bahkan semua orang yang kau kasihi ini sampai Yesus berikut dari awal Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan